Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di OMV Project Channel. Di video kali ini gue akan coba bahas tentang perjalanan kesuksesan PT Gojek Indonesia. Dari ketika pertama kali dibangun, yang konon katanya kantornya itu numpang di garasi mobil rumah orang. Terus melewati masa-masa sulit sampai-sampai si pendiri Gojek Indonesia yaitu Nadiem Anwar Makarim sempat dianggap gak waras. Dan masih banyak lagi kisah-kisah unik untuk kita bisa ambil pelajaran. Langsung aja kita OTW ke pembahasan. Yuk kita simak videonya. Gojek didirikan oleh Nadiem Anwar Makarim, warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School Amerika Serikat. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem yang suka menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai CEO, founder, dan managing director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Nah, mulai dari sini ia mulai memikirkan bagaimana jika ojek itu bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dan pengemudi ojek. Akhirnya, pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi saja. Sebutan untuk para drivernya kala itu bernama ojek daring atau kepanjangan dari ojek dalam jaringan. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Dulu itu, untuk cari driver yang siap ambil orderan itu lamanya bisa 15 menit lewat call center karena ditelepon satu persatu, ujar Nadiem kala itu. Pak Mulyono adalah salah satu dari 20 orang pertama yang menjadi driver Gojek. Ia pun turut menjadi saksi bagaimana perjuangan Nadiem Makarim merintis usaha Gojek sampai sebesar sekarang. Menurutnya, kalau dulu tak sulit untuk menemui Nadiem Makarim di kantor Gojek. Nadiem juga sering berinteraksi dengan ojek daring, termasuk saya saat itu. Lalu ia menceritakan sedikit kisah unik kala itu dalam suatu pertemuan di sekitar tahun 2011. Nadiem pernah mengatakan ke sejumlah ojek daring bahwa Gojek akan menjadi perusahaan yang besar. Pak Mulyono pun sempat sangsi dan tidak percaya dengan pernyataan Nadiem kala itu lantaran Gojek masih terbilang perusahaan kecil. Apalagi banyak penolakan dari orang-orang terutama ojek pangkalan dengan kehadirannya Gojek. Gak nyangka Gojek akan sebesar ini. Dan waktu itu saya juga nggak percaya dengan omongan Pak Nadiem. Saya anggap Pak Nadiem waktu itu nggak waras. Serius, 2010 itu Pak Nadiem saya anggap nggak waras. Udah, catat omongan saya. Gojek bakal dikenal di masyarakat Indonesia. Karena juga bisa dibilang dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun itu Gojek mengalami resesi atau paceklik. Ojek daring waktu itu masih kurang berkembang dan sulit bersaing dengan transportasi lain. Penyebabnya seperti yang sudah dikatakan tadi, ketersediaan driver yang masih sedikit dan sulitnya mencari driver yang siap karena hanya menggunakan call center saja. Akhirnya pada pertengahan 2014 berkat popularitas Uber, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi dan tepatnya pada tanggal 7 Januari 2015 Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi pertamanya berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center.
Saat pertama kali diperkenalkan pada 2015 lalu, Gojek menyediakan 3 jenis layanan yang ditawarkan, yakni transportasi, kurir, dan belanja barang. Jasa kurir merupakan layanan paling banyak dipakai pelanggan Gojek pada tahun 2015 silam. Saat itu, peraturan jenis bawaan barang yang boleh dikirim belum terlalu ketat seperti sekarang. Dulu, pernah ada yang minta kirim ular piton. Hanya sekali itu saja kami terima kiriman binatang. Setelah itu, tidak pernah lagi. Canda Nadim. Cerita unik lain saat Gojek mulai beroperasi diungkapkan seorang pengemudi layanan motor, yaitu Rianto. Pengendara Gojek yang berdomisili di Bilangan Tendean, Jakarta Selatan bercerita pernah diminta ngojek dari Jakarta ke Bali dengan total bayaran mencapai jutaan rupiah pada tahun 2015 silam. Ketika itu dia diminta menyusuri Pulau Jawa lewat jalur selatan. Penumpangnya orang bule sedang membuat film dokumenter. Setelah sampai di Bali, kami naik pesawat kembali ke Jakarta. Motornya dipaketkan. Sampai sekarang dia masih jadi pelanggan saya, kata Rianto. Itulah sedikit kisah-kisah unik di masa awal mula Gojek. Apa yang dikatakan oleh Nadiem Makarim kala itu seperti yang diceritakan oleh Pak Mulyono benar-benar menjadi kenyataan. Sekarang, Gojek menjadi salah satu perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Unicorn merupakan startup dengan nilai lebih dari 1 miliar US dollar. Tercatat pada saat itu Gojek bernilai 1,3 miliar US dollar, atau jika kita rupiahkan setara dengan 17 triliun rupiah. Pada awal peluncurannya 2015 silam, investor pertama Gojek adalah NSI Venture. Ini adalah investor pertama PT Gojek Indonesia. Lalu diikuti oleh Sequel Capital dan BST Global. Pada tahun 2018, Google, sang raksasa internet pun ikut berinvestasi ke PT Gojek Indonesia. Lalu diikuti juga oleh Astra International dan Jarum Group lewat PT Global Digital Niaga. Tak hanya sampai di situ, Gojek pun menakuisisi beberapa perusahaan, diantaranya Shift4 Engineering, Pianta, LabShift, Ponselpai, Midtrans, Kartuku dan Mapan, Loket, Promogo, dan Coins.ph. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, sepertinya tepat jika kita sematkan ke PT Gojek Indonesia. Bagaimana tidak? Dari awalnya Gojek hanya memberikan 3 layanan saja, yaitu jasa transportasi, kurir, dan belanja barang. Sekarang Gojek makin melebarkan sayapnya dengan memberikan berbagai macam layanan, diantaranya GoRide, GoPay, GoSend, GoCar, GoFood, GoBox, GoPulsa, GoBills, GoShop, GoTix, GoDeals, GoBluebird, GoMessage, GoClean, GoAuto, GoGlam, GoDaily, GoFix, dan yang terakhir adalah GoLaundry. Yang terakhir adalah ekspansi Gojek ke berbagai negara di Asia Tenggara. Pada tanggal 24 Mei 2018, Gojek Indonesia resmi mengumumkan kepada publik tentang kepastian ekspansi ke 4 negara Asia Tenggara, yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Dan dari data terbaru, Gojek ingin berekspansi lagi ke 3 negara lainnya, yaitu Malaysia, Myanmar, dan Kamboja. Agar rencana megah ini terjadi, pihak Gojek mengaku telah menyiapkan dana sebesar 7,1 triliun rupiah. Dan sebulan kemudian, pada akhir Juni 2018, Gojek Indonesia resmi memperkenalkan GoViet di Vietnam dan Gate di Thailand. Sedangkan untuk ekspansi ke Singapura resmi dimulai pada tahun 2019 awal, atau tepatnya Januari 2019. Di Singapura, Gojek tidak menyediakan layanan GoRide. Hal ini dikarenakan pemerintah setempat tidak mengizinkan sepeda motor digunakan sebagai sarana transportasi umum. Itulah sedikit pembahasan tentang PT Gojek Indonesia, atau sering kita kenal dengan nama PT AKAP, Aplikasi Karya Anak Bangsa. Dari bukan siapa-siapa hingga sekarang menjadi perusahaan paling berpengaruh di Asia. Perjalanan sulit dan letih tentu sudah ditempuh oleh Nadiem Makarim dan tim selaku pendiri PT Gojek Indonesia.
Berawal dari 20 orang pengemudi saja, hingga sekarang mampu ekspansi ke 4 negara di Asia. Dari video ini gue ingin memberikan pesan kepada kalian semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Aksi adalah kunci dasar untuk sebuah kesuksesan. Kita harus percaya dan yakin bahwa usaha yang sudah kita mulai sejak sekarang, apapun itu pasti suatu saat akan membuahkan hasil. Oke, cukup segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Jika kalian suka video ini, silahkan like and share agar kita bisa berbagi pengetahuan kepada orang banyak. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata dari gua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.